Salam, anggota keluarga yang diberkati Allah. Ibadah Minggu 12 Juli 2020 dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina J. Haumuni. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oleh karena itu, kami mengajak anggota keluarga berdiri. Mari kita memuji Allah, sumber hikmat, melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Umat Tuhan sekalian, kebaktian kita saat ini kita dasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Sabda Tuhan yang mengarahkan kita dalam ibadah ini dari Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kepada semua anggota keluarga yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Litani puji-pujian. Anggota keluarga berdiri dan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nyanyilah para malaikat, kuasa
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena hanya oleh perkenanan Tuhan kami boleh hadir di rumah Tuhan pada saat ini. Tiba saatnya kami akan membacakan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Namun sebelum itu kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca sebentar tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami melaksanakannya dalam sisa hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Kita membaca dari kitab Amsal 4, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Amsal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup tiap hari. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang kekasih, rumahku sekolah yang pertama. Ini tema renungan ibadah kita pada minggu ini. Bagi saya, tema ini memunculkan satu pertanyaan. Apa yang dipelajari di rumah? Masing-masing keluarga silakan berefleksi. Anak-anak, kalian bisa merenungkan didikan-didikan tentang hal apa saja yang kalian peroleh di rumah dari papa dan mama. Anak-anak juga bisa menilai diri sendiri. Apakah saya sudah jadi pelajar yang baik? Maksudnya pelajar yang baik di rumah. Apakah saya suka melawan orang tua? Sebagai orang tua, papa dan mama juga bisa merenung sejenak. Nilai-nilai apa saja yang sudah orang tua ajarkan kepada anak-anak. Nilai-nilai apa saja yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi terlebih lagi melalui gaya hidup kita sebagai orang tua.
Saudara-saudara, teks bacaan kita pada ayat 1 sampai ayatnya yang kelima bilang begini, saya baca ulang. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam masyarakat Israel, keluarga dipandang sebagai tempat di mana seorang anak memperoleh pendidikan dasar untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan dasar untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah. Dalam ungkapan penulis kitab Amsal disebut hikmat. Kita didorong, diajak untuk mengenal hikmat. Nah, kalau di Israel begitu, bagaimana dengan keluarga kita sekarang? Kalau di Israel, keluarga menjadi tempat pertama di mana anak memperoleh pendidikan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Di mana anak mendapatkan pendidikan dasar untuk mengenal dan taat pada kehendak Allah. Bagaimana dengan keluarga kita sekarang? Apakah masih ada cukup waktu bagi orang tua untuk berbagi pengajaran tentang nilai-nilai hidup bagi anak-anaknya? Saya ingat pengalaman masih kecil dan pada waktu remaja. Papa dan mama biasa menggunakan meja makan untuk memberi nasihat kepada kami. Jadi sambil makan, mereka mendiskusikan banyak hal sebagai pengajaran untuk kami anak-anak. Di ruang keluarga, tempat itu dipakai untuk memberikan nilai-nilai hidup kepada kami. Tapi setelah saya menjadi seorang mama, saya kemudian berefleksi, mengevaluasi kehidupan keluarga saya. Mesti diakui bahwa apa yang saya alami pada waktu kecil mulai hilang dalam keluarga saya. Kesibukan kami berdua, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, seringkali membuat anak-anak kami hanya memiliki waktu yang sedikit bersama-sama dengan kami. Dan itu sesuatu yang menyedihkan. Mari kita sama-sama belajar untuk mengevaluasi kehidupan keluarga kita masing-masing. Di rumah kita ada meja makan, tapi seringkali meja makan kita sepi karena kita tidak makan bersama di meja makan. Bisa kita makan sambil menonton televisi, masing-masing orang dengan kegiatannya sambil makan, dan meja makan bukan lagi menjadi satu tempat di mana keluarga bisa berkumpul bersama dan berbagi cerita di situ. Ruang keluarga kita kadang-kadang kita mengisi ruang keluarga kita. Semua orang ada di situ. Tapi masing-masing dengan kesibukannya. Dengan gadgetnya. Dan tidak saling berkomunikasi. Menyedihkan saudara-saudara. Kita menjadi lebih individualistis di rumah sendiri. Ketika kita bicara bahwa masyarakat kita menjadi lebih individualistis, coba kita perhatikan di rumah kita masing-masing. Bukankah sebagai papa, sebagai mama, sebagai suami, istri dan anak-anak, kita juga menjadi lebih individualistis?
Dan itu terjadi dalam lingkup yang paling kecil dalam masyarakat kita. Bahkan sangat menyedihkan, anak-anak kita lebih akrab dengan HP daripada dengan orang tuanya. Coba kita evaluasi. Bahkan banyak orang tua terkadang menggunakan HP untuk bujuk anak supaya jangan ganggu sang ketong. Kalau ketong ada kerja atau ketong melakukan sesuatu, kemudian bagi kita anak mengganggu kita, sudah lu ame mama HP lu bermain game di situ. Sekali lagi menyedihkan. Sudah ada kecenderungan anak-anak lebih akrab dengan gadget daripada dengan orang tuanya. Mari dengan rendah hati dan jujur kita menilai ulang pola relasi dan komunikasi dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, rumahku sekolah yang pertama. Tema ini mau mengatakan kepada kita bahwa tanggung jawab utama mendidik anak, mengenal dan taat pada kehendak Tuhan ada pada orang tua, ada pada papa dan mama, dan bukan pada orang lain. Bukan pada guru di sekolah atau guru sekolah minggu, atau yang kita biasa sebut pelayan par, tidak. Tapi seringkali banyak orang tua menyalahkan para pelayan par untuk kenakalan anak-anaknya. Kalau anak-anak nakal, ketong biasa tertawa ini guru par dong, pelayan par dong, ajar apa sedang di sekolah minggu. Rumahku sekolah yang pertama. Sekali lagi kasih ingat kita, secara khusus orang tua, bahwa tanggung jawab utama mendidik anak mengenal dan taat pada kehendak Tuhan ada pada diri papa dan mama. Anak-anak di sekolah minggu cuma 1 jam atau kurang dari 1 jam. Anak-anak di sekolah formal hanya beberapa jam. Lebih banyak mereka punya waktu dengan kita. Memang mendidik itu tidak mudah, ya. Lebih-lebih mendidik dalam keluarga di mana kita hidup bersama. Sama sekali tidak mudah. Perlu ada sikap timbal balik. Saya kasih contoh. Efesus 6 ayat 1 dan 2 bilang begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kemudian dilanjutkan. Dan kamu bapak-bapak, tentu juga mama-mama ya. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang keempat. Jadi saudara-saudara, para orang tua, tidak mungkin kita menuntut sikap taat dari anak kalau orang tua sendiri kurang bijak. Tidak mungkin anak hormat pada orang tua kalau perbuatan orang tua bertolak belakang dengan perkataannya. Orang Kupang bilang, omong lain bikin lain. Sebagai orang tua, marilah dengan rendah hati kita mengevaluasi diri kita. Banyak kali kita mengeluh tentang anak-anak kita yang nakal. Anak-anak kita yang suka melawan, membangkang. Yang bagi kita, mereka tidak menaruh hormat kepada kita. Mungkin salah satu sebabnya karena kata-kata kita tidak sama dengan perbuatan kita. Kita omong lain, tapi kita bikin lain. Sehingga anak-anak merasa tidak perlu memberi hormat kepada kita. Saudara-saudara, mendidik adalah mengajar dan sekaligus belajar. Saya ulang lagi. Mendidik adalah mengajar sekaligus belajar. Orang tua mengajar anak-anak untuk mengasihi. Orang tua mengajarkan anak-anak untuk bersikap lembut. Kita mengajarkan anak-anak untuk memaafkan, tetapi sekaligus kita juga belajar
untuk bertumbuh menjadi orang tua yang mengasihi, orang tua yang bersikap lembut, orang tua yang mau memaafkan. Jadi percuma Bapak Ibu dan saudara-saudara para orang tua, kalau kita mengajarkan anak-anak untuk mengasihi, tapi dong selalu lihat kita orang tua, suami, istri, papa, mama main bakalai terus. Kita saling menyakiti sebagai papa dan mama, sebagai suami dan istri. Percuma kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbicara lembut, bersikap lembut, sementara kita sendiri selalu bersikap kasar dan berbicara kasar. Sama sekali tidak efektif. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk memaafkan, dan kita menjadi orang tua, orang-orang dewasa yang sulit sekali memaafkan. Orang tua mendidik anak-anak mengenal dan taat pada kehendak Tuhan. Sekaligus orang tua juga berjuang untuk terus mengenal dan taat pada kehendak Tuhan. Itu yang tadi saya maksudkan. Mendidik adalah mengajar dan sekaligus belajar. Kita semua ada dalam proses ini. Salomo menggambarkan akibat dari memiliki hikmat. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita orang tua. Apa dampaknya? Kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, kalau kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam teks bacaan kita tadi ada sejumlah daftar yang disampaikan oleh Salomo. Engkau akan dipeliharanya. 1. Yang kedua, engkau akan dijaganya. Yang ketiga, engkau akan dijadikan terhormat. Dan yang terakhir, tahun hidupmu menjadi banyak. Tuhan memberkati kita. Amin. Anggota keluarga yang diberkati Allah, kami persilahkan berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepadamu
terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak, kita menyampaikan doa syafaat kita. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami agar sebagai orang tua kami terus belajar dan berjuang untuk hidup dalam pengenalan akan Engkau. Dan karena itu kami bisa mendidik anak-anak kami untuk mengenal dan taat kepadamu, tidak saja melalui kata-kata, tapi yang lebih utama adalah ketika kami menunjukkan teladan hidup bagi anak-anak kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadikan rumah kami sebagai tempat di mana kehendak Tuhan dicari, kehendak Tuhan diajarkan, kehendak Tuhan dilakukan. Kami mengaku Tuhan bahwa seringkali dalam rumah kami punya waktu yang sangat terbatas untuk ada dalam proses mencari kehendak Tuhan bersama. Kami sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, bantu kami. Roh Kudus membantu kami para orang tua untuk bertindak adil kepada anak-anak kami di tengah-tengah kesibukan kami. Kami secara sadar dan sengaja menyiapkan waktu khusus untuk berbagi dengan anak-anak kami. Kadang-kadang kami berpikir bahwa cukup dengan memberi mereka benda-benda, materi-materi, dan itu sudah memperlihatkan kasih sayang kami kepada mereka. Kami mengaku bahwa itu sesuatu yang salah Tuhan. Dan kami ingin memperbaharui pola didik kami. Bantu kami sebagai orang tua, supaya dengan jujur, dalam keluasan hati, dengan batin yang jernih,
Kami mengevaluasi pola didik kami. Kami mengevaluasi relasi dan komunikasi kami di dalam keluarga. Supaya kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang individualistis di rumah kami sendiri. Sebagai anak-anak, kami mengakui Tuhan bahwa seringkali kami tidak menghormati papa dan mama. Kami menentang mereka, kami menganggap sepele nasihat-nasihat dan didikan-didikan mereka. Ampuni kami dan bantu kami sebagai anak-anak supaya kami belajar untuk mendengarkan orang tua kami. Kami belajar untuk menghormati mereka, mendoakan mereka, mendukung mereka. Satukan kami sebagai satu keluarga yang saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa bagi pergumulan keluarga demi keluarga di Jemaat Kota Baru. Tuhan kenal secara persis keluarga demi keluarga dalam jemaat ini. Pergumulan-pergumulan kami, harapan-harapan kami. Dan kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami, mendampingi kami dalam perjuangan hidup kami tiap-tiap hari. Dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pergaulan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Bantu kami supaya kami selalu memiliki kerinduan untuk menemukan kehendak Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami. Kami sedang berjuang untuk hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, apapun pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami hasilkan dari pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga masing-masing. Kami mau berdoa bagi anggota-anggota jemaat-Mu yang dalam minggu ini bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka di usia mereka yang baru. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Mereka yang ada di rumah-rumah mereka. Mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan kami mohon, Engkau mengunjungi dan terus menguatkan, menghibur mereka. Tuhan memberkati proses pengobatan yang sementara dilakukan. Dan lebih dari itu, Tuhan kasih kekuatan iman kepada hamba-hamba-Mu. Kepada keluarga mereka yang mendampingi. Biarlah dengan kesabaran, dengan sukacita, mereka boleh merawat anggota-anggota keluarga yang sedang sakit. Terima kasih Bapa di sorga. Anak-anak kami akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan, kami berdoa. Tuhan menolong anak-anak kami dalam tahun ajaran yang baru dengan segala dinamikanya. Tuhan bantu anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak yang bersemangat, suka belajar. Anak-anak yang mau terus berjuang untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan bagi anak-anak kami. Sebagai orang tua, untuk tahun ajaran yang baru ini, kami harus mengeluarkan dana yang cukup untuk studi anak-anak kami. Banyak di antara kami yang harus dengan susah payah mencari dana untuk kebutuhan itu. Tuhan kami mohon,
Tolong kami sebagai orang tua supaya kami terus bersemangat. Buka jalan bagi kami supaya kami bisa memberi yang terbaik bagi anak-anak kami. Dan bantu anak-anak supaya menghargai setiap usaha kerja keras dari orang tua. Sehingga pengorbanan orang tua tidak sia-sia karena diimbangi oleh perjuangan keras dari anak-anak. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi Gereja Mesihi Injil di Timor. Dalam semua lingkup pelayanan, jemaat, klasis, dan sinode. Tuhan berkati gerejamu ini. Dalam berbagai dinamika kami. Tuhan beri hikmat. Dan Tuhan menolong kami supaya kami terus berjuang untuk menjadi gereja yang memberkati dunia ini. Semua gerejamu Tuhan berkati. Upaya-upaya penginjilan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kota Baru, dengan segala dinamikanya kami doakan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan program di tahun yang baru ini. Kami memang sudah ada di pertengahan tahun. Tapi masih ada sejumlah agenda yang harus kami selesaikan. Tuhan, tolong kami sebagai majelis jemaat, badan pengurus kategorial fungsional, semua kami sebagai pelaku-pelaku pelayanan. Supaya kami mampu untuk mengangkat pelayanan dalam iman kepadamu. Kami mampu untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Dan karena itu, kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui jemaat ini. Terima kasih. Tuhan berkati kami semua dalam fungsi pelayanan kami masing-masing. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Secara khusus para pemimpin di daerah ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di kota kami ini. Beri mereka hikmat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang memberkati kami yang mereka pimpin. Kami berdoa bagi upaya-upaya kami, baik secara lembaga maupun pribadi, untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Tuhan kami mohon, Engkau turut campur tangan dalam proses ini. Sehingga kehidupan menjadi normal kembali. Kadang-kadang kami takut dengan berbagai analisa, berbagai prediksi. Tapi kami mau bawa ketakutan dan kekhawatiran kami ini ke hadapan Tuhan. Engkau yang memiliki kami. Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Dan karena itu jangan biarkan kami mengalami kehancuran. Ampuni kami Tuhan dan pulihkan kami. Terima kasih. Upaya-upaya untuk menemukan vaksin bagi virus corona ini kami tetap doakan. Tuhan buka jalan supaya bisa ditemukan vaksin untuk membantu kami. Dan biarkanlah Tuhan terus memberkati tim medis, para dokter, semua orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Bagi setiap orang yang terpapar virus ini, kami tetap doakan mereka. Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka pemulihan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Minggu di depan kami ini masih penuh dengan rahasia. Tapi satu hal yang kami tahu,
bahwa Engkau tetap menjadi gembala kami yang baik. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Karena kami percaya bahwa hanya dengan berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami boleh menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Kami di Kota Baru merencanakan untuk mulai melakukan ibadah di Gedung Kebaktian pada tanggal 19 nanti. Mulai tanggal 19. Tuhan kami mohon, Tuhan berkati kami dalam persiapan-persiapan ke arah itu. Tolong kami sebagai jemaat dan majelis jemaat, supaya kami disiplin, kami taat pada protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami. Tuhan memberkati kami, karena ini waktu Tuhan bagi kami untuk kembali lagi bersama-sama beribadah dalam persekutuan sebagai umat percaya di rumah-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan sekalian, anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan nasihat-nasihat ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Dan kamu, bapak-bapak dan ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Mari dalam keadaan berdiri kita bernyanyi berkati keluargaku. Ku datang padamu.
Umat Tuhan sekalian, jalanilah tugas, karya, studi, dan pelayananmu dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, segenap warga Jemaat Gemit Kota Baru yang kami kasihi, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami atas nama seluruh majelis Jemaat Gemit Kota Baru menyampaikan selamat beribadah dan kiranya kasih Tuhan ada melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam masa pandemi COVID-19 yang kita lalui ini, kita ada dalam kebaktian minggu di dalam rumah tangga kita masing-masing sejak bulan Maret yang lalu, dan pada hari Minggu ini kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian di rumah tangga masing-masing, dan minggu depan tanggal 19 Juli yang akan datang kita bersama-sama akan kembali bersekutu di ruang kebaktian sebagaimana yang diinformasikan melalui media warta pelayanan. Kita akan melaksanakan kebaktian minggu dalam 5 tahap. Tahap pertama pada pukul 6 pagi, kemudian pada yang kedua pada pukul 7.30, dan yang ketiga akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Kemudian yang keempat dan yang kelima akan dilaksanakan pada sore hari pukul 16 dan pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana yang telah disampaikan melalui warta pelayanan, kami ingin menghimbau Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian untuk secara tertib memperhatikan semua protap yang telah disampaikan dalam rangka untuk menjaga agar supaya pelaksanaan kebaktian yang akan berlangsung pada minggu yang akan datang dapat berlangsung dengan penuh sukacita. Juga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menginformasikan kepada seluruh warga Jemaat Gemit Kota Baru
khususnya bagi semua warga jemaat yang mengalami dampak akibat dari pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam minggu kemarin kita telah bersama-sama menyalurkan bantuan diakonia bagi jemaat, bagi warga jemaat terdampak COVID. Untuk tahap kedua ini, kami berharap kiranya semua bantuan pelayanan diakonia yang disampaikan oleh gereja menjadi sumber sukacita bagi kita semua. Hal yang berikut berkenaan dengan persidangan Majelis Jemaat Gemit Kota Baru yang direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat ini, kami perlu menyampaikan bahwa persidangan ini dilaksanakan menyesuaikan dengan pelaksanaan kebaktian yang sudah berlangsung di dalam ruang kebaktian. Karena itu semua dukungan dan partisipasi Bapak Ibu, warga jemaat, dan segenap majelis jemaat tentu sangat kami harapkan. Akhir kata, atas nama Majelis Jemaat Gemit Kota Baru, kami menyampaikan selamat menjalani kehidupan dan selamat beraktivitas. Kiranya kasih Tuhan tetap melimpah di tengah-tengah kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati segenap umat-Nya. Salam.